Halo everyone, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen dalam manajemen resiko ISO 31000 tahun 2018. Pada episode kedua, kita akan membahas terkait kerangka kerja dan proses dari manajemen resiko. Langsung saja kita masuk pada komponen yang kedua, yaitu kerangka kerja. Dalam ISO 31000 dijelaskan terdapat 6 kerangka kerja yang dapat membantu perusahaan dalam memperhitungkan resiko yang sedang mereka hadapi. Kerangka kerja yang pertama yaitu kepemimpinan dan komitmen. Maksudnya, manajemen puncak dan badan pengawas jika memungkinkan harus memastikan bahwa manajemen resiko diintegrasikan ke dalam seluruh aktivitas organisasi dan harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen. Kerangka kerja yang kedua yaitu integrasi. Maksudnya, mengintegrasikan manajemen risiko bergantung pada pemahaman tentang struktur dan konteks organisasi. Kerangka kerja yang ketiga yaitu desain. Maksudnya, ketika merancang kerangka kerja untuk mengelola risiko, perusahaan harus memeriksa dan memahami konteks eksternal dan internalnya. Kerangka kerja yang keempat yaitu implementasi. Implementasi manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 melibatkan beberapa langkah dan prinsip utama yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko secara sistematis, transparan, dan kredibel. Kerangka kerja yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 melibatkan pengkajian menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi kerangka kerja serta proses manajemen risiko yang diterapkan dalam perusahaan. Selanjutnya, kerangka kerja yang keenam yaitu perbaikan. Maksudnya, perusahaan harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka manajemen risiko dan cara proses manajemen risiko diintegrasikan. Ketika kesenjangan atau peluang perbaikan yang relevan teridentifikasi, perusahaan harus mengembangkan rencana dan tugas, lalu menugaskannya kepada pihak yang bertanggung jawab atas implementasi. Setelah diterapkan, perbaikan ini akan berkontribusi pada peningkatan manajemen risiko. Kemudian, kita masuk pada pembahasan komponen dari manajemen risiko yang terakhir yaitu proses. Proses yang pertama yaitu komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi dalam proses manajemen risiko menurut ISO 31000 merupakan elemen kunci yang mendukung setiap tahap dari proses manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan terlibat, diberi informasi yang cukup, dan dapat berkontribusi terhadap pengelolaan risiko secara efektif. Proses yang kedua yaitu ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, memungkinkan penilaian risiko yang efektif, dan perlakuan risiko yang tepat. Proses yang ketiga yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko harus dilakukan secara sistematis, berulang-ulang, dan kolaboratif dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan. Pihaknya harus menggunakan informasi terbaik yang tersedia ditambah dengan penyelidikan lebih lanjut jika diperlukan. Proses yang keempat yaitu perlakuan risiko. Tujuan dari perlakuan risiko adalah untuk memilih dan menerapkan opsi untuk mengatasi risiko. Proses yang kelima yaitu pemantauan dan peninjauan. Tujuan pemantauan dan peninjauan yaitu untuk menjamin dan meningkatkan kualitas dan efektivitas desain proses, implementasi, dan hasil. Kemudian, proses manajemen risiko yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan. Proses manajemen risiko dan hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat. Jadi, dalam penjelasan tersebut, teman-teman sudah tahu kan mengenai apa itu manajemen risiko ISO 31000 tahun 2018 dan apa saja prinsip, kerangka kerja, dan prosesnya. Semoga video animasi terkait manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 dapat bermanfaat bagi kita semua ya.